pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk Amar Ma'ruf Media Sosial dan juga channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita kali ini akan membicarakan persoalan stunting dan narasumbernya Mas Heri Teguh Wiono SPD MPD. Beliau inilah yang juga di belakang layar channel suyanto.id. Beliau adalah editor channel kita. Dan apa yang kita bicarakan? Kita akan berbicara mengenai stunting. Stunting itu persoalan yang serius karena 1 dari 4 bayi yang lahir di negeri ini adalah stunting. Itu angka nasional. Di daerah tertentu bahkan lebih parah lagi. Jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya bisa bermanfaat bagi para siswa, para guru, kepala sekolah, dan insan pendidikan yang tugasnya adalah juga harus mensosialisasikan persoalan stunting. Nah, Mas Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof Yanto. Ya, gimana Mas? Kabarnya Mas? Baik-baik ya? Alhamdulillah, baik. Semoga juga Prof Yanto sehat selalu. Ya, rada-rada batuk, tapi nggak apa-apa Mas, sudah akan sembuh nih. Ya, gimana Mas? Persoalan stunting. Karena stunting itu yang bisa dia adalah disosialisasikan kepada siswa, kepada orang tua, dan sekali stunting sudah nggak bisa reversible. Itu sudah nasibnya begitu kalau stunting itu nggak bisa diperbaiki. Gimana Mas? Caranya mensosialisasikan di sekolah-sekolah? Ya, terkait dengan stunting, Prof, sebagaimana kita ketahui bahwa dari pemahaman awal dulu kita Ya, kepada pemirsa, sebelum kita membahas bagaimana sosialisasi terkait stunting, bahwasanya ini merupakan sebuah kondisi nyata di mana pertumbuhan fisik anak ya terhambat atau mungkin terhenti pada tingkat yang lebih rendah dari yang seharusnya atau normal pada saat usia dengan teman-teman sebayanya kalau kita bandingkan. Jadi ini juga terkait dengan masalah gizi yang seringkali disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada masa pertumbuhan yang kritis, terutama selama kehamilan dan kalau tidak salah itu dihitung sampai 2 tahun pertama kehidupan anak itu sendiri, Bro. ya, 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 Mas. 1000 hari pertama, Mas. 1000 hari pertama sejak kehamilan. Dan ya, stunting itu tidak saja terjadi pada orang yang ke ekonomi bawah, pada ekonomi atas juga terjadi karena ada pengetahuan yang kurang baik terhadap stunting itu. Terus gimana Mas ceritanya? ya. Jadi kalau kita runut dari pengertian dasar tadi, memang di Indonesia data yang didapatkan sejak tahun 10 tahun yang lalu, angka stunting kita atau negara Indonesia itu berada di kisaran 37%. Dan ini dilakukan signifikan oleh pemerintah bagaimana menurunkan angka stunting tersebut, dan ini sudah mencapai dari 37 sampai 10 tahun sekarang ini menjadi 14%. Dan angka 14% ini, Prof, sebenarnya juga merupakan angka yang tertinggi karena kita sejak 2017 itu merupakan negara yang termasuk 3 atau bahkan 5 besar angka stunting di dunia Hmm. dari negara-negara berkembang yang ada. Jadi ini penyebabnya juga sangat krusial dari faktor gizi, terutama protein, kemudian energi, zat-zat lain termasuk mineral yang didapatkan mulai dari kandungan sebelum lahir, tapi juga perlu diwaspadai pada setelah lahir. Misalnya anak itu kurang atau enggan mau makan seperti itu, Bro. Itu juga bisa memicu stunting setelah pasca kelahiran, Bro. Iya, iya, dan ya, sekarang makanya pemerintah punya program prakonsepsi itu lebih penting. Bahkan calon pengantin pria itu 75 hari sebelum nikah itu harus disiapkan apa ya sperma itu harus lebih baik kualitasnya Mas. Jadi supaya tidak menimbulkan konsepsi atau pembuahan di dalam ovarium itu bibit yang stunting. Karena kalau stunting itu sudah nggak bisa diapa-apakan, rata-rata penyakitnya itu adalah metabolistik seperti jantung, paru-paru, dan rata-rata usianya
tidak lebih dari 50 tahun orang stunting itu. Nah, ini di pendidikan gimana? Apa yang disosialisasikan di pendidikan? Dengan bagaimana pencegahan stunting itu, Prof, sebenarnya sinergitasnya tidak bisa kita ke satu atau dua belah pihak ya. Mungkin dari pemerintah melalui BKKBN di tingkat nasional, kemudian menelurkannya ke dalam DP3AKB di tingkat kabupaten, itu secara formalnya, tapi kita perlu sinergitas dari pihak-pihak yang terkait, misalnya dari masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu pun penguatnya memang betul sekali bahwa kita dalam mengatasinya juga bisa di sisi edukasi atau pendidikan. Jadi dalam sekolah itu perlu adanya basic atau pengetahuan terkait edukasi pencegahan stunting sejak dini, Bro. Iya. Jadi tidak hanya dari sekolah itu mulai stuntingnya dari SD SMP, bahkan mulai dini di PAUD TK itu perlu diajarkan bagaimana anak-anak bisa mengenal dalam masa pertumbuhan itu termasuk gizi yang baik itu bagaimana, Bro. Jadi perlu sekali dari awal pendidikan stunting itu dilaksanakan di sekolah sejak dini, Ya, Bro. ya saya kira yang perlu itu justru untuk guru ya. Untuk guru. Kalau untuk siswa, itu yang perlu adalah pendidikan makan berimbang dengan stunting. Kalau sudah stunting, sudah nggak bisa diapa-apakan. Dan ciri khasnya orang stunting itu pendek, pendek, cebol. Ya, Tapi orang cebol belum tentu stunting. Tapi kalau stunting pasti cebol. Itu dan oleh karenanya saya kira kalau di sekolah Mas Heri nggak ada anak-anak cebol, itu insya Allah nggak ada stunting itu. Ada nggak anak cebol di tempat sekolah Mas Heri itu? iya. Alhamdulillah kalau di sekolah saya ini tidak ada anak-anak yang batasan tinggi secara fisiknya itu mengalami istilah cebol atau stunting secara fisik, Prof. Seperti itu, Prof. Dan perlu juga digarisbawahi juga, memang betul guru itu juga sebagai pemicunya atau sebagai trigger bagaimana mensosialisasikan stunting di tingkat siswa. Jadi kalau di tingkat SMP di sekolah kami itu ada yang namanya kader remaja sehat, Prof. Kalau di SMA, Ya. SMK itu ada genre atau generasi remaja. Jadi kalau di sekolah kami pendidikan stuntingnya walaupun di Kecamatan Karanganyar di Kabupaten Ngawi itu tingkat stuntingnya termasuk tinggi, Prof. Oh, Oleh karena itu ya. kita melakukan sinergitas dengan kelembagaan. Bahkan kemarin kita itu dikunjungi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Hmm. kemudian dari Dinas DP3AKB, Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Ya. untuk bagaimana effort kegiatan stunting di Kecamatan Karanganyar dipusatkan di sekolah kami, Bro. Hmm. Dan kami juga dalam pendidikan stunting di sekolah kita, dalam edukasi, setiap pembelajaran kita melakukan yel-yel. Tidak harus kita itu berkata 1 jam, 2 jam. Misalnya Ya. sebelum pembelajaran diawali dengan ice breaking terkait stunting. Misalnya begini, Bro. Hmm. Nanti kalau gurunya bilang stunting, siswa menjawab no. Hmm. Kemudian anemia menjawab no. Remaja sehat, yes. Seperti itu, Bro. Ya, 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 ya. Jadi Nah, mungkin bisa dicoba, Prof. Dengan Prof ya, Prof ya nanti. oke. Ya, stunting, No, no, anemia, no, no. remaja sehat, Oh, yes. ya, Ya, ya. jadi termasuk salah satu yang kita lakukan di sekolah, bahwasanya berbagai cara kita upayakan supaya siswa mengenal kehidupannya setelah dia itu lulus, itu mengenal dan bisa mengaplikasikan. Kalau yang sudah terjadi kan kita tetap kan ada pemahaman masyarakat yang ada, karena masyarakat desa itu berbeda dengan masyarakat kota, walaupun di kota juga masih ada yang stunting seperti itu, Ya. Bro. Oh, banyak, Mas. Jadi itu targetnya adalah untuk menyiapkan anak-anak itu ketika nanti dia menjadi seorang ibu dan bapak. Anak-anak SMP itu memang harus paham. Sehingga ketika mereka mau nikah, orang tua itu jangan diutamakan tuh pre-weddingnya.
fotonya indah-indah di mana-mana, tapi preconceptionnya nggak diperhatikan. Sehingga sekarang orang mau nikah itu lingkar lengannya aja itu diukur, Mas. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu harus diperbaiki dulu gizinya supaya lingkar lengannya itu bagi yang wanita itu mencukupi, tidak boleh terlalu kecil gitu, dikasih vaksin segala macam. Nah, gimana sambutannya siswa, Mas? Seneng nggak itu dikasih penjelasan itu? Ya, alhamdulillah, Prof. Eh, Pertama-tama sih siswa dalam melihat kegiatan yang kita lakukan, kebetulan sudah 3 kali kita aplikasi dari DP3KB terhadap eh, remaja sehat, terutama tema stunting ini. Kita modelnya tidak semua siswa kita cover dulu, Bro. Jadi kita menyambut kegiatan itu kita pilih beberapa siswa dari 400 siswa itu kita ambil 300. Nah, itu sebagai kader utamanya, Bro. Hmm. Nah, dari kegiatan kader utama yang kita kasih sosialisasi itu diharapkan dapat memicu atau menstimulasi siswa yang lain terkait dengan pendidikan stunting. Jadi Hmm. siswa sangat senang sekali, Prof. Pertama di sekolah kami itu kalau ada kegiatan-kegiatan biasanya pembelajaran, tapi beberapa kegiatan lain itu ada dinas yang terkait memberikan materi, memberikan yel-yel terkait stunting, itu sangat antusias sekali. Seperti itu, Prof. Nah, kalau sekolah memanggil orang tua nggak, Mas, itu? Kalau untuk mensosialisasikan itu. Misalkan orang tua yang masih keluarga muda itu kan peluangnya untuk punya putra kan ada lagi ya. Supaya dari konsepsinya 1.000 hari pertama itu mereka memperhatikan gizi. Dan kalau di Israel itu orang kalau hamil itu disuruh makan ikan laut. Harus itu makan ikan laut. Dan harus mengerjakan matematika dan harus diperdengarkan musik klasik di bagian anak yang di dalam perut itu, Mas. Ini gimana? Orang tua pernah sosialisasi nggak SMP sampai ini? Nah, untuk yang dilakukan di SMP kami sementara baru tahap sampai siswa saja, Prof. Tapi Terus, ini betul sekali, Prof. Nanti kalau misalnya di event selanjutnya kita akan mencoba bagaimana mengundang orang tua yang tahapannya masih menikah awal, Prof. Jadi mungkin baru 1 2 tahun, 3 tahun dari tidak harus dari orang tua, mungkin dari kakaknya atau siapa, Prof. Jadi nanti oh, bisa ya, ya. mengedukasi terkait stunting supaya paham bagaimana pemberian makanan yang berkualitas, terutama Ya. selama 1.000 hari pertama kehidupan, mulai kehamilan hingga 2 tahun pertama kehidupan. Kemudian nanti bisa kita mencoba siswa itu bisa memberikan stunting melalui media sosial kampanye-kampanye itu, Prof, yang akan semoga kita bisa melaksanakannya, Prof. Ya, ya, baiklah. Jadi inilah upaya kita supaya generasi kita itu menjadi tidak mundur pendidikannya. Salah satu stunting itu memang faktor yang dahsyat dan mengerikan, Mas. Jadi 1 dari 4 bayi yang lahir itu stunting. Dan kalau sudah stunting itu nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa dikembalikan lagi itu, irreversible menurut istilah medis itu. Nah, bisanya mencegah yang akan datang, yang sudah ya sudah nggak bisa diperbaiki. Dan tentu IQ-nya juga rendah. Dan peluangnya untuk kalau stunting peluang menjadi tentara, pramugari itu sudah tidak bisa karena pendek-pendek kan, jebol-jebol. Nah, apa pesan terakhir, Mas? Ini pertanyaan terakhir, pesan terakhir untuk orang tua atau guru atau siapa? Ya, terkait dengan stunting tersebut, secara kita seorang pendidik, kita dalam pembelajarannya bisa menyelipkan bagaimana pendidikan remaja yang sehat, bagaimana pendidikan untuk pencegahan stunting, walaupun itu hanya 1 atau 2 menit sebelum pembelajaran. Jadi kita Ya, bisa menyelipkannya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa memberikan pemahaman kepada siswa, dan siswa itu tidak hanya setelah di sekolah selesai, tidak mungkin bisa memberikan dari siswa itu tugas refleksi, aksi nyatanya apa sih. Jadi kalau sudah mendapatkan materi stunting, paling tidak dia bisa membuat aksi nyata untuk
seperti memberikan penjelasan yang diperoleh terkait stunting di sekolah, nanti ditandatangani orang tua, Prof. Jadi Ya, nanti juga siswa bisa menceritakan dan orang tua tahu maksudnya dan tahu memang di sekolah itu ada materi-materi yang terkait dengan stunting tersebut, Prof. ya, Dan satu lagi, masih ingat saya salah satu pernyataan kalau tidak salah Profesor siapa ya, Johannes C. Moss menjelaskan bahwa yang kalau memang stunting sebelum masa kelahiran itu memang sudah terjadi, tapi masa 1.000 hari atau setelah 2 tahun itu siswa atau mohon maaf anak itu memang terlihat ciri-ciri fisik stunting, terus kemudian misalnya sukar untuk makan, maka bagaimana pola gizi makanan itu bisa diberikan asupan gizi yang baik, Prof. ya, Termasuk nanti sinergitas bisa melalui kegiatan misalnya kalau di sekolah Jumat gizi atau seterusnya untuk siswa, tapi untuk anak yang usia sampai 2 tahun bisa dipahamkan kepada orang tuanya untuk memberikan gizi dan asupan yang baik kepada anak yang terlihat tanda-tanda stunting tersebut setelah lahir sampai 2 tahun tersebut, Prof. ya. Terima kasih. Baiklah. Baiklah Mas, saya kira kita sudah memberi informasi banyak kepada guru, orang tua, murid supaya stunting tidak akan terjadi mereka nanti setelah menjadi orang tua tentu saja. Dan terima kasih Mas atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof. Terima kasih.